Tok tok tok. Christian bangun dari atas tubuh Yuka. Mereka merapikan pakaian yang kusut setelah pertarungan. Rok yang dipakai Yuka tersingkap akibat memberontak. Tuan besar datang untuk bertemu Presdir. Levi melapor dari luar pintu. Yuka menjadi tegang. Tuan besar. Om Isam. Gawat, batin Yuka. Ia bergegas bangun dari sofa, tapi karena terlalu terburu-buru, kaki Yuka terkilir dan terjatuh kembali ke sofa. Parahnya, ia jatuh terbaring di sofa. Tidak sengaja, tangan Yuka menarik baju Christian dan membuatnya ikut terjatuh di atas tubuhnya. Ceklek! Christ! Isam memekik kaget saat melihat keduanya berbaring berdua di sofa. Posisi mereka membuat siapapun yang melihatnya akan salah paham. Tidak terkecuali dengan Levi. Mereka bangun dengan tergesa-gesa. Papa, sapa Christian. Om. Yuka berdiri dan menyapa Isam. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada. Tadi, Yuka terkilir dan menarik baju Christ, jadi, kami. Christian menjelaskan dengan gugup. Hatinya gelisah, khawatir Yuka terkena masalah. Sementara itu, Isam terus menatap Yuka dari atas sampai ke bawah. Wajah itu memang sangat mirip dengan Mamoru, sahabatnya. Tanpa harus bertanya pun, Isam sudah bisa menebak kalau dia, Yuka. Orang yang sudah seminggu ini selalu Christian bicarakan dengannya saat di rumah. Isam menarik kedua sudut bibirnya, menampakkan senyum manis di bibir renta itu. Kamu, pasti Yuka. Benar kan? Iya Om. Saya, Yuka Okino, putri Mamoru Okino. Maaf, pertemuan sebelumnya, Yuka sudah membohongi Om sekeluarga, ucap Yuka dengan tulus meminta maaf. Tidak masalah. Om juga mengerti situasinya. Duduklah, kita perlu bicara, kata Isham. Ia menyuruh Levi dan Christian keluar. Walaupun ia enggan untuk keluar, tapi dengan terpaksa, Christian tetap keluar. Ia duduk di kursi milik Levi yang terletak di samping pintu ruangannya. Levi berdiri di samping majikan barunya. Senyum lebar menghias wajah dingin Levi. Ia menghela napas. Apa yang mereka bicarakan? Tanya Christian. Saya tidak tahu Presdir, jawab Levi singkat. Christian mendecih kesal. Kegelisahan dalam hatinya tidak terbendung. Ingin rasanya ia masuk dan mendengarkan pembicaraan mereka secara langsung. Namun, Christian tidak mau membuat Yuka marah padanya. Levi mengirimkan foto kartu keluarga Haruna yang diambilnya di rumah Kamal. Ia harus memberitahu Tristan, tapi ia sudah bukan asisten Tristan. Levi, asisten Christian sekarang. Jadi, sebelum Christian pulang, ia tidak bisa pergi dari sisi Christian. Tristan tidak keluar kamar seharian. Ia melamun dan berbaring di tempat tidur Haruna. 3 hari yang lalu, Tristan menyuruh Yuli membawakan barang-barangnya ke kamar Haruna. Sejak mendengar Levi pergi menyelidiki Haruna, ia belum mendapat kabar darinya. Hari ini, Levi mengirimkan foto kartu keluarga Haruna. Hancur. Ya, perasaannya jelas sangat hancur. Tidak ada kesempatan lagi untuk dirinya. Kesempatan mendapatkan kembali Haruna, tidak ada lagi. Ia pergi tanpa pamit kepada siapapun. Ia pergi ke Sukabumi untuk melihat sendiri keadaan Haruna. Berdasarkan alamat kedai yang pernah Levi berikan padanya, ia mencari Haruna di kedai. Ia tiba malam hari ke Sukabumi. Kedai itu sudah tutup. Terpaksa, Tristan tidur di dalam mobil sambil menunggu pagi. Tok, tok. Iis mengetuk jendela mobil. Ia melihat kaca itu sedikit terbuka dan ada orang yang tidur di dalamnya. Iis biasa datang lebih awal ke kedai bersama Siti. Mereka bertugas untuk membersihkan kedai sebelum dibuka jam 7 pagi. Tristan membuka mata. Kaca jendela diturunkan. Masih gelap, tapi ada seorang gadis yang berdiri di samping mobil. Maaf mas. Kenapa tidur di parkiran? Tanya Iis. Saya kemalaman. Boleh saya bertanya? Silakan. Rumah pemilik kedai ini di mana ya? Mas siapa? Saya keluarganya dari luar kota. Tanpa merasa curiga, Iis memberitahu Tristan alamat Kamal. Rumah Kamal tidak terlalu jauh dari jalan raya tempat kedai mereka berdiri. Tristan hanya perlu masuk ke dalam sebuah gang, jaraknya 10 menit dari kedai. Tristan menemukan rumah dengan desain minimalis.
Ia memarkir mobilnya sedikit jauh dari gerbang rumah. Tristan tidak mau ketahuan oleh mereka. Ia ingin melihat diam-diam. Sebuah pohon alba besar menjadi tempat ia bersembunyi. Ia melihat Anggi dan Kiara pergi dengan berjalan kaki. Seragam TK itu membuat Tristan tahu mereka akan pergi ke sekolah. Vivi dan Kamal pun keluar dari rumah. Vivi memboncengi Kamal dengan sepeda motornya. Tristan masih berdiri di balik pohon. Ia ingin melihat Haruna. Namun, sampai 1 jam lamanya ia berdiri di sana, Haruna sama sekali belum terlihat keluar dari rumah. Tin! Tin! Tristan terperanjat mendengar suara klakson mobil. Ia sempat tertidur di bawah pohon. Tatapannya kini tertuju ke depan gerbang. Mobil hitam itu berhenti di depan gerbang, menunggu seseorang membukakan pintu. Sejak Big Moon meninggal, mereka tidak lagi memakai jasa pembantu. Haruna keluar dari rumah sambil menggendong Raja. Dia sudah punya anak, gumam Tristan. Melihat pemilik rumah berdiri di depan pintu, pengemudi mobil itu keluar dan membuka pintu gerbang. Tristan tidak bisa melihat dengan jelas pengemudi mobil. Tapi, ia merasa mengenalnya saat melihat punggung pria itu. Itukah suaminya Haruna? Tanya Tristan lirih. Haruna tersenyum saat mobil itu berhenti di parkiran. Rasa penasaran dalam hatinya membuat ia mengendap-endap mendekati pagar rumah. Betapa terkejutnya Tristan saat melihat pria itu dari jarak yang lebih dekat. Abimanyu. Tristan menganga melihat Abimanyu menghampiri Haruna dan menggendong bayi itu. Cantika juga keluar dari mobil. Haruna menggendong Cantika. Jadi, kau benar-benar sudah melupakan aku Haruna, lirihnya sambil berbalik pergi. Ia sudah berjanji untuk menjauh jika Haruna memang telah bahagia tanpa dirinya. Dengan hati hancur, Tristan melajukan mobilnya. Ia memutuskan kembali ke Jakarta, walaupun ia masih merasa lelah setelah mengemudi semalam. Ia tidak sanggup berlama-lama di sana. Aku tidak mengganggukan, tanya Abimanyu. Tidak. Haruna menurunkan Cantika dan mengambil Raja kembali dari gendongan Abimanyu. Aku ada urusan bisnis di kota ini. Mendengar aku akan ke sini, Cantika bersikeras ingin ikut dan ingin bertemu Raja. Boleh kan? Tentu saja boleh. Meskipun, aku tahu kalau itu cuma alasanmu saja, ucap Haruna. Ketahuan ya. Tapi, soal Cantika, aku tidak bohong. Dia memang bersikeras ingin datang ke sini. Ia sangat ingin bermain bersama Kiara dan Raja, balas Abimanyu. Pak Abi, saya. Jangan panggil aku, Pak Abi. Itu seperti memberi jarak yang sangat jauh. Mas Abi. Saya, sudah tegaskan kalau saya tidak bisa menerima cinta Anda. Kau hanya tidak menerimaku menjadi calon suamimu, tapi kau tidak mungkin menolakku sebagai sahabat juga kan? Izinkan aku tetap menjadi temanmu, demi putriku, pintanya pada Haruna. Haruna menghela napas berat. Ia tidak bisa menolak permintaan yang satu itu. Terpaksa Haruna mengangguk. Mulai saat ini dan seterusnya, kita berteman oke? Abimanyu mengulurkan tangannya. Haruna menyambutnya dengan senyuman. Oke. Yuka keluar dari ruang kantor Christian. Wajahnya datar. Christian menghampiri Yuka. Apa yang dikatakan ayahku? Tidak ada apa-apa. Hanya bicara soal almarhum papa. Oh iya, kamu disuruh masuk, ucap Yuka. Baiklah. Kamu tunggu sebentar di sini. Aku antar kamu pulang nanti, ucap Christian. Dia masuk ke dalam, Yuka menggunakan kesempatan itu untuk pergi. Nona. Levi memanggil dan mencoba menahannya pergi. Namun, ia gagal. Yuka sudah masuk ke dalam lift. Christian keluar dengan terburu-buru. Yuka berbohong mengatakan Isa mencari Christian. Gadis itu hanya ingin pergi sendiri, ia tidak ingin diantarkan oleh Christian. Rencananya bicara berdua dengan Yuka, gagal. Gadis itu selalu melarikan diri dari Christian. Semakin sulit didekati, Christian justru semakin ingin mengejarnya. Selamat pagi Nyonya. Steffi membuka matanya perlahan. Di tepi ranjang, Tardan sudah duduk santai sambil membawa gelas berisi air. Warna air itu seperti jamu. Steffi menjauh dari Tardan. Jangan takut. Ini minuman enak. Setelah meminum ini, kita akan bersenang-senang. Tardan menyeringai. Apa maumu?
Aku? Tentu saja ingin melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan pasangan suami istri, jawab Tardan dengan senyuman misterius. Cih! Bukannya kau jijik padaku? Lagi pula, aku tidak sudi melakukannya denganmu, jawab Steffi. Siapa yang bilang kalau aku akan melakukannya sendiri, hahaha. Aku sudah membawa beberapa orang untuk menggantikan aku. Jadi, nikmati malam ini bersama mereka. Tardan membuka pintu kamar. Masuklah. 3 orang preman sewaan Tardan itu memiliki wajah yang sangat jelek. Tubuh mereka dipenuhi bekas luka. Steffi gemetar ketakutan. Apa salahku padamu? Kenapa kau dan pacarmu itu ingin membalas dendam padaku? Benar juga. Rasanya tidak adil jika kau tidak tahu kesalahanmu. Biar aku ambil singkatnya saja. Tardan mendekati Steffi, ia menyuruh 2 orang preman untuk memegangi Steffi. Lepaskan aku. Steffi terbatuk saat jamu yang sejak tadi dipegang oleh Tardan, dimasukkan paksa ke dalam mulutnya. Kau adalah wanita brengsek yang suka tidur dengan siapapun yang kau mau. Tidak peduli apakah dia sudah menikah atau belum. Salah satu teman tidurmu adalah kakak ipar dari pacarku. Saat kakaknya tahu bahwa suaminya tidur denganmu, dia bunuh diri. Kali ini, biarkan aku memberikanmu pria pilihan untuk menemani tidurmu malam ini. Tardan keluar dari kamar dan membiarkan ketiga preman itu bermain dengan istrinya. Tidak. Teriakan Steffi terdengar memilukan. Bagaimana bisa, nasibnya berakhir tragis di tangan suami yang baru seminggu yang lalu menikahinya. Mendengar teriakan itu, Tardan tertawa keras. Para pelayan di sana sampai merinding mendengar tawa sang tuan rumah. Mereka merasa kasihan dengan nasib Steffi. Meskipun, Steffi terkesan jahat. Namun, membayar 3 orang untuk memperkosa istri sendiri, lebih kejam di mata para pelayan. Malam itu, Tardan dan kekasihnya berpesta. Mendengarkan teriakan memilukan dari kamar Steffi, membuat mereka tertawa bahagia. Semakin lama, suara Steffi semakin pelan, dan lama-kelamaan hilang. Senyap. Tidak ada lagi jeritan pun teriakan minta tolong yang terdengar. Tak lama kemudian, ketiga preman itu keluar dengan panik. Tuan, bagaimana ini? Salah seorang dari mereka bertanya dengan tubuh gemetar. Bagaimana apanya? Kalian ini badan saja yang besar, tapi mental kerupuk. Katakan. Ada apa? Sepertinya, istri Anda sekarat. Tardan bergegas masuk dan melihat Steffi yang tergolek di tengah ranjang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Di antara pangkal pahanya terlihat cairan merah merembes ke atas sprei putih. Sial! Bawa dia dan buang tubuhnya, perintah Tardan. Buang kemana tuan? Terserah kalian. Buang dia malam ini juga, ucap Tardan, panik. Ketiga orang preman itu membungkus tubuh Steffi dengan sprei dan selimut. Mereka membawanya ke garasi dan memasukkan tubuh Steffi ke dalam mobil. Mereka melajukan mobil itu ke arah puncak Bogor. Di sebuah hutan pinus, mereka menurunkan tubuh Steffi dan meninggalkannya. Di dalam hutan yang gelap itu, mereka meninggalkan Steffi yang masih belum sadarkan diri. Kasarnya ketiga preman itu memperlakukan Steffi, membuat gadis itu mengalami pendarahan. Dengan kejamnya, Tardan justru menyuruh ketiga preman itu untuk membuang Steffi. Tardan tidak mau repot-repot membawa Steffi ke rumah sakit. Tidak akan ada yang curiga kepada Tardan. Mereka semua hanya tahu bahwa Tardan adalah pria idiot. Apa? Bima tiba-tiba terkena serangan jantung saat Tardan memberitahu kalau Steffi lari dari rumahnya. Tardan dan ayahnya, Kusuma, membawa Bima ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Pagi-pagi sekali, Tardan datang ke rumah ayahnya dan berpura-pura sedih karena istrinya kabur dengan orang lain. Tardan yang selalu bersikap idiot di depan orang tuanya, tentu membuat Kusuma meradang. Ia tidak terima anaknya diselingkuhi oleh Steffi. Kusuma memutuskan hubungan antara Tardan dan Steffi melalui Bima. Semua berjalan lancar sesuai skenario Tardan. Ia kembali bebas bersama pacarnya di rumah yang diberikan oleh ayahnya. Dendam kekasihnya sudah terbalas. Kini, skenario baru akan dimulai. Tardan akan berpura-pura menjalani pengobatan untuk menjadi laki-laki normal. Setelah itu, ia akan menikah dengan kekasihnya. Bima terkena stroke. Perusahaannya mengalami krisis.
Sebagai bentuk persahabatannya dengan Bima, Isa mengambil alih perusahaan dengan membeli semua saham milik Bima. Sementara Tristan, ia mencoba menata kembali hatinya. Mungkin akan sangat sulit baginya, tapi Tristan harus bisa melupakan Haruna. Christian datang ke rumah Sinta di akhir pekan. Jika dia datang di hari-hari kerja, ia tidak akan bertemu dengan Yuka. Terkadang, Christian hanya menatapnya dari jauh saat Yuka pulang bekerja. Dari Sinta, Christian tahu apa pekerjaan Yuka yang sebenarnya. Ia semakin kagum pada sosok Yuka. Kegigihan dan semangatnya mengingatkan Christian dengan Haruna. "Selamat pagi," sapa Christian. Ia menyapa Yuka yang sedang menyiram tanaman. "Hah, mau apa lagi?" "Mau ketemu Bu Sinta, GR banget sih," goda Christian sambil mencolek dagunya. "Ih, apaan lagi, colak-colek," gerutu Yuka. "Habisnya kamu itu gemesin," sahut Christian sambil mengedipkan sebelah matanya. Christian masuk ke dalam rumah. Sinta menyambutnya dengan segelas teh hangat kesukaan Christian. Sinta menyuruhnya duduk dan menunggu makanan yang dimasaknya matang. "Aku sudah sarapan, Bu." "Sudah sarapan? Yakin?" tanya Sinta dengan senyum curiga. Itu. Ibu sangat tahu dengan jelas. Jam sarapan kamu itu tidak sepagi ini. Jadi, jangan cari alasan, celoteh Sinta. Christian selalu disambut baik saat datang. Berbeda jika Tristan yang datang. Sinta akan segera mengusirnya. "Oh iya, Bu. Kami sudah menemukan Haruna." "Maaf, Chris baru ingat untuk memberitahu hari ini," ucap Christian. Ia melihat rona kebahagiaan dari pancaran senyuman di wajah Sinta. Senyuman yang lama tidak pernah Christian lihat. Sinta sudah sangat rindu dengan putrinya. Ingin memeluk dan memanggilnya dengan panggilan, "Putriku." "Bagaimana keadaannya, dokter?" "Alat vitalnya mengalami luka robek yang cukup parah. Sepertinya dia adalah korban pemerkosaan." "Kami sudah menangani lukanya, tapi pasien masih belum sadarkan diri," jawab dokter. "Di mana kamu menemukan gadis ini?" tanya perawat puskesmas. "Di hutan. Saya biasa mengambil kayu untuk membuat kerajinan tangan. Waktu itu, saya kira dia hantu." Dia berjalan terseok sambil memegang selimut berlumuran darah. "Saya hampir lari ketakutan, tapi tiba-tiba gadis itu pingsan. Jadi, saya bawa ke sini," ucap warga yang menolong Steffi. Steffi terbaring di ranjang rawat sebuah puskesmas. Pemuda yang menolong Steffi adalah Sarifudin, yatim piatu yang tinggal di gubuk tepi hutan. Pemuda itu seorang pengrajin kesenian dari bahan kayu. Pagi itu, dia pergi ke dalam hutan untuk mengambil ranting kayu. Ia membuat pohon pajangan dari ranting kayu dan menjualnya ke kota seminggu sekali. Tanpa diduga, ia bertemu Steffi di tengah hutan. Tubuh penuh luka, jalan terseok-seok, serta menutup tubuhnya dengan selimut berlumuran darah. Sarifudin berteriak ketakutan karena menyangka Steffi adalah hantu penunggu hutan pinus. Ketika Steffi tergeletak pingsan, Sarifudin mendekatinya perlahan-lahan. Merasa yakin kalau gadis itu bukan hantu, Sarifudin menggendong Steffi dan membawanya ke puskesmas. Sudah 2 hari, Steffi masih belum sadar. Sarifudin dengan sabar merawatnya. Ia hidup sebatang kara, tidak ada yang menunggunya di rumah. Dia bebas menemani Steffi di puskesmas karena tidak ada yang menunggunya pulang. "Antar ibu ke sana, Chris. Ibu ingin bertemu Haruna," ucap Sinta dengan suara serak. Tangis tertahan membuat suara lembutnya menjadi sedikit berat. Yuka tertegun mendengar obrolan mereka. Putri kandung sudah ditemukan. Haruna bukan hanya putri Sinta, tapi juga orang yang Christian cintai. Kedua sudut matanya berkaca-kaca, memikirkan nasibnya. Dia sudah ditemukan. Artinya aku tidak akan memiliki tempat di hati ibu. Chris, dia juga pasti akan mengejar Haruna kembali, lirihnya sambil menggenggam erat selang air yang sedang digunakan untuk menyiram. Baru sekejap, Yuka merasakan bahagia memiliki seorang ibu. Namun, ia harus bersiap kehilangan kembali perasaan bahagia itu. Lamunannya buyar saat sepasang tangan besar melingkar di pinggangnya. "Ah! Lepaskan tanganmu!" Yuka memberontak. Semakin kuat ia memberontak, pelukan Christian semakin erat di belakangnya. "Chris! Yuka! Chris! Yuka! Chris! Yuka! Ayo sarapan," panggil Sinta.
Mereka tidak menjawab karena sedang sibuk berperang seperti pasangan kekasih. Setiap Yuka memanggil Christian, pria itu akan memanggil balik. Yuka menarik kedua tangan Christian, tapi pria itu benar-benar tidak ingin melepaskan pelukannya. Yuka tidak bisa menang melawan Christian dengan kekuatan fisik. Ia pun mencoba mencari ide supaya bisa membuat Christian melepaskannya. Beberapa ide muncul dalam pikirannya, tapi ada satu ide yang ingin dicoba olehnya. Ide itu juga akan membuktikan apakah Christian memang menyukainya atau tidak. "Chris, lepaskan tanganmu." "Aku tidak mau," sahut Christian. "Lepaskan tanganmu atau aku akan bunuh diri dengan menggigit lidah," ancam Yuka. Christian melepaskan kedua tangan yang sedari tadi melingkar di pinggang Yuka. Ia berbalik masuk ke dalam rumah tanpa banyak bicara. Sikap Christian justru membuat Yuka sulit mengartikannya. Yuka menyusul Christian ke meja makan. Mereka sarapan bertiga pagi itu. Shinta mengajak Yuka untuk ikut dengan dirinya dan Christian untuk menemui Haruna di Sukabumi. Yuka hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Tidak ada yang mengerti hati Yuka saat ini. Rasa takut kehilangan kasih sayang dari orang terdekatnya saat ini, membuat gadis yang biasanya riang dan manja, menjadi murung. Ia juga penasaran dengan sosok Haruna. Sosok yang begitu banyak mencuri perhatian siapapun yang dekat dengannya. Selesai sarapan, mereka bertiga pergi untuk menemui Haruna. Christian membuka pintu depan untuk Yuka, tapi gadis itu justru membuka pintu belakang dan duduk di sana. Shinta melihat raut kekecewaan di wajah Christian. Shinta duduk di samping Yuka. Ada rasa tak enak hati karena seperti sedang memperlakukan Christian sebagai sopir. Yuka." "Ya Bu. Ibu suka mabuk perjalanan." "Jadi, Yuka duduk di depan saja," ucap Shinta. Ia mencoba mencari alasan supaya Yuka mau pindah ke depan. "Tidak masalah Bu. Yuka kan bisa bantu pijitin Ibu," timpal Yuka. "Bukan begitu maksud Ibu." "Maksud Ibu, Yuka duduk di depan supaya Ibu bisa tiduran," ucap Shinta. "Oh." Yuka terpaksa pindah ke kursi di samping Christian. Setelah Yuka memasang sabuk pengaman, Christian pun tersenyum dan melajukan mobilnya. Tidak ada obrolan di antara mereka selama perjalanan. Yuka lebih banyak memandang keluar jendela. Memandang jalanan lengang di pagi ini. Jam padat jalanan di akhir pekan biasanya ramai di siang hari. Banyaknya orang yang ingin pergi berlibur, membuat perjalanan mereka mulai terhalang macet di pertengahan jalan antara Jakarta Sukabumi. "Mulai macet nih," gumam Christian. "Kenapa?" "Lelah?" tanya Yuka. "Sedikit," jawab Christian singkat. "Mau gantian?" "Tidak perlu. Aku takut kamu kecapean. Kalau mau membantu, bagaimana kalau bantu pijat saja?" Christian bertanya sambil mengedipkan sebelah matanya. "Hah?" Yuka malas meladeni godaan Christian. Ia menghela napas pelan. Pandangannya kembali dialihkan keluar. Semakin dekat dengan arah tujuan mereka, dadanya semakin terasa sesak. "Sanggupkah aku menahan perasaanku?" tanya Yuka dalam hati. Ia masih tidak siap untuk melihat pertemuan Christian dan Haruna. Kiara duduk di samping Haruna yang sedang menyusui Raja. Gadis kecil itu menyentuh pipi adik kecilnya dengan gemas. Raja memiliki kulit putih dengan pipi sedikit kemerahan saat menggeliat. Sudah waktunya bobo siang. "Yuk, kita bawa dedeknya ke kamar." "Kia juga mau bobo mama," ucap Kiara sambil menguap. Haruna melangkah masuk ke dalam rumah, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara klakson. Ia menoleh dan menatap plat nomor mobil yang berhenti di depan gerbang. "Chris?" "Itu, Om Christian Mama?" tanya Kiara. "Sepertinya iya." "Coba Kia lihat sana." Kiara berlari ke pintu gerbang. Melihat Kiara berlari, Christian keluar dari mobil. Ia membantu Kiara membuka gerbang. Dia bahkan sangat akrab dengan keluarganya, lirih Yuka. Melihat pertemuan Christian dengan Kiara, membuat hati kecilnya semakin terpuruk. Ia merasa tidak punya kesempatan untuk menjadi pendamping Christian. Setelah gerbang terbuka, Christian kembali ke dalam mobil dan memarkir mobilnya di samping rumah. Haruna tersenyum, ia berdiri menggendong Raja yang sudah tertidur setelah menyusu. Senyumnya semakin lebar saat melihat Shinta keluar dari mobil Christian. "Ibu," seru Haruna. Shinta berkaca-kaca mendengar Haruna memanggilnya.
Panggilan itu sudah biasa diucapkan oleh Haruna saat mereka tinggal di rumah Tristan. Namun, panggilan itu kini terasa berbeda. Sinta tidak sanggup menahan air matanya saat melihat putrinya yang telah lama hilang. "Putriku." Sinta memanggil Haruna dengan panggilan yang lama ingin diucapkan pada putrinya. Mendengar suara mobil berhenti, Anggi keluar. Di luar, ia melihat Christian datang bersama Sinta dan Yuka. Anggi belum pernah melihat gadis itu, begitupun Haruna. Anggi mengambil raja dari gendongan Haruna. Sinta menangis sambil memeluk Haruna. Yuka hanya bisa meneteskan air mata melihat pertemuan ibu dan anak itu. Setelah Sinta melepaskan pelukannya, Christian merentangkan kedua tangannya. Haruna tersenyum lalu memeluk Christian. "Dek." Rasanya bagai ribuan duri yang menancap di jantungnya. Sakit, sesak, remuk, redam perasaannya menjadi satu. Tangannya mengepal kuat, menahan perasaan patah hati saat melihat mereka berpelukan. "Yuka, sadarlah. Dari awal kamu tahu kalau Chris mencintai Haruna." Batin Yuka bergumam lirih.